A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah akhirnya kita dapat kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol Deep Talk Skuy. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, telah meluangkan waktunya untuk bergabung ya. Pertama karena akhir-akhir ini banyak kesibukan dan lain sebagainya. Di sini kita menyempatkan waktu untuk Deep Talk. Gitu. Aku seperti biasa akan ditemani oleh sahabatku Ajra. Gimana Ajra? Kabar baik ya? Lagi di Kanada. Iya, Northern Light, iya. Again, Northern Lights. Luar biasa. Itu Bang Dame lagi ada di Maroko atau di mana itu? Waduh. Maroko ya. Wah, luar biasa. Ini kita lagi di mana? Aku mah cuma di Jakarta, di Depok aja aku di rumah. Inilah hebatnya Zoom ya. Kita dipertemukan dari berbagai belahan dunia gitu. Bang Dame dari Maroko, terus Ajra dari Northern. Ya kan? Kutub Utara. Mantap. Luar biasa. Ya gimana Bang Dame? Lupa menyapa. Baik. Ya, baik ya. silakan. Oke, ini masih belum dapat nih, tapi nggak apa-apa. Kita boleh di sini adalah forum yang namanya juga anak muda kan. Anak muda itu nggak suka kalau terlalu formal, sukanya yang langsung ceplas-ceplos saja, yang improve gitu. Karena Deep Talk itu memang dibuat untuk itu, bahwa di sini adalah tempat forum di mana anak-anak muda memperbincangkan hal yang berat-berat gitu. Hal yang berat-berat yang biasanya hanya dibahas dengan bestie sampai sampai subuh mungkin, atau di tongkrongan. Kita sekarang buat forum itu karena aku sendiri lebih suka memperlakukan forum Deep Talk ini sebagai mengikuti Immanuel Kant, seorang filsuf. Dia membedakan antara private use of reason dan public use of reason, yang privat dan publik gitu. Tapi mungkin kita berpikir, oh yang publik itu di luar, yang private dalam. Tidak. Immanuel Kant di sini menggunakan lebih counterintuitif. Maksudnya gimana? Dia malah membalikkannya, teman-teman. Justru yang private itu adalah apa yang selama ini kita pikir publik gitu. Misalnya aku berada di atas mimbar, sedang berpidato di depan kolega-kolegaku di sebuah perusahaan misalnya gitu. Kenapa itu privat? Karena aku masih menggunakan asumsi, terus ada prakonsepsi yang harus kuikuti, yaitu apa? Kebijakan perusahaan, terus juga aturan-aturan yang harus diikuti gitu kan. Tata krama korporasi tertentu gitu. Jadi ada yang harus diikuti gitu, nilai-nilai, aturan-aturan tertulis maupun tak tertulis yang harus diikuti. Sedangkan kalau public use of reason, kita benar-benar bebas gitu, tanpa ada yang mengikat. Nah, public use of reason, tempat-tempat di mana kita bisa menggunakan public use of reason itu semakin menipis sekarang, dikikis-kikis gitu. Aku sering bilang ke teman-temanku, justru kalau pada saat kita ngobrol di tongkrongan itu tanpa ada embel-embel asumsi yang harus diikuti gitu dalam berpikir, dalam ngobrol, justru itu public use of reason. Di sini aku sangat mengadvokasi menongkrong dengan teman-teman, karena di situ kita purely free, ngobrol apa aja. Tentu saja ada. Nah, kalaupun ada norma-norma, nilai-nilai, itu yang universal gitu, bukan yang partikular. Makanya public. Ya. Kita terbuka, terekspos kepada siapapun. Kalau private itu malah kita perlu mengikuti prakonsepsi tersendiri gitu. Jadi ini aku harap adalah forum itu, forum public use of reason. Sebagaimana tongkrongan, sebagaimana juga ironisnya atau paradoksnya, pada saat kita ngobrol sendirian berdua dengan bestie gitu. Jadi itu public use. Semoga kita bisa mengamanahkannya lah. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang masa lalu. Judulnya cukup provokatif ya.
kata siapa masa lalu sudah lewat gitu. Hmm. Ya Jra, Ini lu luas ini apa? pembicaraannya ini, luas ini. Yes, Masa betul lalu, sekali. aduh. Betul. Kenangan atau memori apa yang sampai sekarang masih lu bawa menghantui lu? Kalau aku dengar masa lalu itu, yang terbenak di dalam pikiran itu adalah setiap orang mempunyai masa lalu Ya. yang yang menjadikannya dia hari ini dan bisa menjadikannya yang akan datang. Hmm. Gitu. Ya, Tapi ya. bagaimana kita mengetahui masa lalu, kemudian mengambil pelajaran menjadi lebih baik untuk hari esok. Iya. 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 Aduh, harusnya ada ini ya, ada sound effect-nya gitu. Iya. Iya, jadi emang gue juga tertarik dengan problem ini ya, karena ini yang mendasari psikologi gitu. Obrolan aku dan Mas Hasan yang sebelumnya jadi pembicara di sini, kita sempat ngobrol gitu. Apa sebenarnya psikologi sih? Psikologi pada akhirnya ya, dia mengambil dimensi sejarah dari diri kita gitu kan. Jadi misalnya kalau ada masalah psikologi tertentu yang dipelajari adalah sejarahnya, dia telah melakukan apa, trauma dia masa lampau gitu kan. Jadi ada historisitas di dalam psikologi gitu. Jadi tadi seperti kata Ajra, sejarah itu membentuk kamu kini dan yang akan datang gitu kan. Jadi itu identity. Tapi aku selalu melakukan gimnastik pikiran. Bagaimana jika tiba-tiba amit-amit aku terpleset dan kena geger otak, jadinya amnesia gitu. Amnesia, tiba-tiba hilang semua ingatanku. Aku siapa pada saat itu? Aku siapa pada saat itu? Jadi sebegitu krusial dan integralnya peran memori ini dalam membentuk identitas kita. Pada saat identitas kita lenyap begitu saja, udah hilang gitu. Apalagi kalau total, meskipun dalam beberapa kasus ada yang masih nempel gitu kan. Ini kalau total gimana? Total gimana? Aku siapa gitu? Ini ya, Bang Dame mungkin malah di sini dekat dengan subjek gitu, Bang Dame. Yang sama sekali tidak ada embel-embel, tidak ada lagi tempelan-tempelan identitas di situ. Jadi identitas dibentuk oleh memori dan itu yang dipelajari psikologi sampai sekarang. Psikologi. Tapi bisakah kita melampauinya gitu? Karena kalau psikologi masih nempel dengan ya masih gini. Kalau kita tidak bisa keluar dari sejarah, aku adalah sejarahku. Apakah itu berarti aku tidak bebas gitu kan? Akhirnya aku dipengaruhi oleh diriku yang lalu gitu. Nah, inilah mungkin yang bisa kita lihat ironisnya ketika pesan-pesan pergerakan kemajuan kita harus lebih baik dari hari ini gitu itu dicanangkan gitu. Tapi ternyata kenyataannya banyak sekali yang masih mengulang gitu, Bang Dame. Mengulang masa lalunya. Jadi itu aja terus. Itu terus gitu. Tapi kita sering mendengar bahwa barangkali itu kali ya yang menghambat kita gitu untuk menghadapi masa lalu karena kita punya pikiran bahwa hari esok lebih baik dari hari sekarang. Jadi segala bentuk pengamatan observasi ke masa lampau itu adalah kekurang-baikan gitu. Psikologi positif begitu kan? Psikologi positif. Jadi psikologi positif seolah-olah menghapuskan ingatan karena ingatan itu tadi menjebak masa lalu dan karenanya kita jadi negatif, kita jadi dikuasai oleh pikiran-pikiran buruk karena asumsinya tadi ke depan adalah lebih baik gitu. Kalau ke belakang itu tidak lebih baik, bahkan malah kamu memperburuk dirimu gitu. Tapi kalau ada yang bisa kita pelajari dari psikologi seperti psikoanalisis yang bagiku adalah induk dari semua psikologi karena dia memberikan elemen sejarah di dalamnya. Kita seringkali tak sadar mengulang yang lama gitu. Kita mengulang yang lama. Ya, contoh paling dekat kita lihat saja di budaya populer. Banyak sekali lagu-lagu seperti disco gitu
kembali tren gitu kan, atau sekarang banyak film-film di remake dan sebagainya. Itu buat apa? Dan tentu saja mungkin kita bisa dengan mengulang itu memperbaiki. Tapi seringkali mengulang cuma mengulang. Tidak ada yang didapat gitu. Mengulang cuma mengulang. Intinya sih ini pembahasan yang penting karena nggak tahu Jera. Kita sempat ngobrol kan. Spiritualitas untuk kaula muda itu tanda tanya kan. Mulai dari mana itu spiritualitas? Apakah tiba-tiba lu jadi dukun atau tiba-tiba lu jadi orang ahli agama gitu? Spiritualitas macam apa? Kalau hipotesisku ya, ini kita bisa beda. Justru spiritualitas itu adalah yang melampaui psikologi, yang melampaui sejarah-sejarah itu. Psikoanalisis dibuat Freud sebelumnya dalam rencana untuk mencari apa yang disebutnya meta psikologi, melampaui psikologi. Jadi spiritualitas adalah meta psikologi. Mulai dari mana? Kita melihat masa lampau itu dan sadari bahwa dia masih berjalan. Kamu mungkin melupakan masa lampau, tapi masa lampau belum tentu melupakanmu. Kamu mungkin dikuasai oleh masa lampau. Gitu. Bisa gak kita mengambil pelajaran dari situ? Itu tadi yang Ajra bilang. Mengambil pelajaran yang penting, bukan mengulangnya gitu. Nah, tapi ini mungkin masih terlalu abstrak ya. Kita bisa berbicara dengan Bang Damai nanti untuk lebih memperincinya gitu, menjelaskannya. Oke, kira-kira itu dulu. Banyak yang bisa kita obrolkan nanti. Udah banyak nih poin-poin anchor-anchor yang aku pikir mungkin nanti akan ditanyakan gitu ke Bang Damai. Dan juga ke guest speaker kita kalau siapapun itu nanti yang datang. Oke, Ajra lu mau nambahin nggak? Boleh Atau proceed? tanggapannya Om Dame tadi atas apa yang Arif bilang. Nanti kita ngobrol aja deh. Aku keep going Oke, the conversation. Yes. oke. Ya, biasanya kita mulai silent dulu ya, tapi tadi sudah langsung ya berbicara ya. Oke teman-teman, makasih Bang Arif, Ajra, dan juga sahabat-sahabat yang hadir malam ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya justru ingin mulai dari sini, Ajra ya, Arif ya. Masa lalu itu sebetulnya realitasnya eksis di mana gitu. Yang kalau kita sebut masa lalu, tadi Azra bilang masa lalu hari ini adalah kumpulan dari apa yang kamu lakukan kemarin, terus ke depan itu adalah kumpulan dari apa yang kamu lakukan dengan kemarin dan sekarang gitu. Itu satu. Yang kedua, pemahaman kita selama ini tentang masa lalu sebetulnya itu adalah hasrat yang inheren dalam diri kita. Kenapa kita membicarakan sejarah gitu. Yang gampangnya itu ya sejarah diri kita yang kita sebut sebagai diriku. Foto-foto masa lalu, kemudian sekarang bisa dibuat dalam bentuk video gitu ya. Itu gue gitu, itu gue gitu. Padahal itu foto gitu. Ya kan? Itu foto gitu. Terus sebetulnya yang disebut gue, aku sebagai masa lalu itu eksisnya di mana gitu loh, Ajra. Di mana itu bentuknya apa gitu. Kan yang bisa kita bahaskan, yang kita bisa deskripsikan, kita sebutkan dalam perbincangan adalah memori kan. Apa yang kita sebut sebagai masa lalu itu eksistensi yang appearance in your mind gitu. Ya, apapun isinya itu gitu. Kadang dia nongol, kadang enggak gitu. Ketika dia nongol, saya perhatiin, dia jadi eksis, dia jadi berasa hidup. Iya enggak? Apakah itu diriku? Gitu loh kira-kira. Nah, kalau misalnya nanti cerita ada Gilang di sini ya, Gilang. Dia pernah cerita misalnya, atau siapapun, pernah punya hubungan gitu. Mantan gitu misalnya.
6 tahun lalu, kita nyebut 6 tahun gitu aja. Terbayangkan gitu. Terbayang kejadiannya in your mind gitu, di memori gitu. Bukan cuma terbayang adegan-adegannya seperti film, tapi juga emotion, pemaknaan ada di situ. Apakah aku itu gitu loh kira-kira. Nah, di sini mulai deep talk nih Bang Arif. Apakah aku itu atau itu hanya nampak aja gitu? Gimana dengan maaf ODGJ gitu, orang yang sudah kita sebut ya ODGJ gitu. Dia punya memori gak? Ya enggak? Nah, kalau deep talk atau ya di filosofi itu dulu tuh yang ditanya tuh teman-teman. Eksistensi dari yang kita sebut masa lalu itu apa gitu. Kalau kita mau tarik agak jauh, ayahku, kakekku gitu. Lebih jauh lagi leluhurku gitu. Lebih jauh lagi nabi gitu. Lebih jauh lagi Adam gitu. Kan kita mendapatkan cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sebuah cerita yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Tapi sebetulnya itu eksistensinya itu bagiku apa bentuknya gitu. Bagaimana kalau orang yang tidak ada sedikit pun mendapatkan cerita itu, apakah itu real buat dia? Gitu loh kira-kira. Jadi kita bahas itu dulu Bang Arif dan Ajra. Ajra ya. Apa sebetulnya eksistensi masa lalu ini? Nah, kalau saya ditanya nih, bagi saya masa lalu itu eksis ketika saya kasih perhatian. Gitu. Kalau saya tidak kasih perhatian, sama seperti file. Di laptop saya banyak file. Misalnya ada 5 giga, gitu. Ada foto-foto. Kalau saya tidak buka, Ajra, nggak saya buka file itu. Berarti nggak nampak di screen-nya kan? Ya dia tidak ada bagi saya. Jadi teman-teman sekalian ini clear dulu. Kalau bagi saya sekarang, itu sangat masuk akal dan itu mempengaruhi sikap saya terhadap kehidupan. Ini sebetulnya keberadaan eksistensi masa lalu ini apa gitu? Sebuah benda kah atau apa? Ya dia hanya nampak aja, appearance. Manifestasi yang datang di pikiran, bukan di otak gitu. Kalau saya tidak kasih perhatian, saya tidak memberi perhatian, ya dia nggak eksis. Nah, pertanyaannya, mantan saya, misalnya gitu kan, atau dia nyakitin saya, atau pernah sakit hati, atau pernah jatuh cinta, itu masih berasa gitu. Dia jadi eksis, dan itu yang dibilang captionnya Arif itu, dia masih hadir sebagai konten dasar saya memilih pasangan berikutnya gitu. Atau sikap berikutnya, disitulah muncul masa depan mempengaruhi. Jadi itu penting tuh teman-teman. Bagi saya sekarang, itu kan udah sering juga dibahas Azra, kan kita bahas. Masa lalu, masa depan, itu tidak benar-benar eksis. Kecuali saya ngasih perhatian. Misalnya nih, Presiden bilang, 2023 ada resesi. Ada nggak itu? Bisa iya, bisa tidak. Tapi karena itu masuk dalam framing banyak pikiran, itu diberi perhatian, dia menjadi eksis sebagai permainan. Orang-orang yang di suku Baduy atau di suku Aborigin, di Afrika Selatan, di Kutub Utara, jangan-jangan sosmed nggak tahu mereka gitu. Isu-isu geopolitik nggak ada dalam perhatian pikiran mereka. Makanya mengerti secara mendalam eksistensi masa lalu kemudian nanti apa itu masa depan, itu penting banget gitu. Dan itu harus dilakukan satu proses kontemplasi masing-masing sebagai human being. Tapi bagi saya kalau ditanya, ini deep talk-nya di sini. Bagi saya masa lalu itu eksis kalau saya perlukan. Jadi misalnya SMA, waktu SMA, kalau dia tidak lagi relevan dalam
pemaknaan saya saat ini, saat sekarang, yang nggak saya hidupkan gitu. Sama seperti file-file kita di komputer yang tidak menarik, Ajra. Kamu nggak buka gitu. Atau gini deh, Ajra, tanya bapak-bapak yang sudah kuliah S3, doktor, atau udah lulus lah. Masih dia baca nggak skripsi dia gitu. Udah tahu kayak jawabannya. Dia nggak baca. Padahal waktu dia bikin skripsi, bikin tes itu, begitu keringat keluar, duit, perhatian, emosi, nggak menarik gitu. Jadi yang betul-betul eksis itu apa? Yang masih nyantol pada saya, relevan. Kalau mau lebih dalam lagi, sebetulnya ya yang ilahi itu yang abadi. Bagi saya nih, kenapa Adam masih hadir sampai sekarang? Kalaupun sosoknya itu apa kan nggak kita tahu persis. Ini bahasa awam. Karena ada divine name pada sosok yang disebut sebagai Adam, yang disebut sebagai Ibrahim, Lao Tzu gitu. Kenapa Gandhi masih ada dalam benaknya orang India? Kenapa Bung Karno masih ada dalam benaknya rakyat Indonesia gitu? Karena ada patriotisme, ada nilai, ada kehadiran yang universal, yang abadi, yang hadir melalui sosok kita sebut Bung Karno, Mahatma Gandhi. Nabi Muhammad kita nggak pernah lihat mukanya gitu, sampai sekarang gitu. Mungkin ada orang yang mengaku saya pernah mimpi gitu, tapi saya sendiri misalnya, kalaupun saya pernah semacam kayak intuisi Ajra terhubung dengan beliau, nggak bisa mengenang mukanya, hanya feeling gitu. Dan feeling ini apa? Saya selidiki, cinta ternyata, divine name. Jadi sekarang nih teman-teman, banyak orang Ajra ketemu Om Dame gitu, ketemu Bang Dame gitu, itu lewat perantara YouTube gitu, perantara Instagram, Zoom seperti ini. Tapi dalam dialektika antara, misalnya di sini ada Mbak Rodia, saya sebut namanya. Saya nggak pernah ketemu secara fisik, tapi terjadi dialektika yang hubungan itu tidak ada masa lalu dan masa depannya, Ajra. Yang ada adalah substansi gitu loh. Nah kalau kita udah nyampe ke situ, nggak perlu sedih dengan masa lalu, nggak perlu worry dengan masa depan. Selama aku sudah sadar yang membuat masa lalu itu eksis adalah nilai penting. Nah sekarang kalau nilai penting itu asalnya dari mana? Divine name, namaste. Kalau saya tidak recognition to divine name, ya nggak penting. Ini bagi orang yang masih jebak dengan emosi, marah, benci, dendam, itu dalam konteks kalau ada waktu linear, Einstein aja sudah membantah nggak ada waktu linear gitu. Makanya keluar teori relativitas waktu. Gitu Pak Adi. Jadi kalau saya ditanya, saya punya masa lalu nggak? Ya cerita si person Dame, ya kamu sebut ada masa lalu. Dan bagi sekelompok orang, 10 orang yang mengenal sosok Dame, itu beda-beda di benak mereka kisahnya gitu. Bung Karno misalnya, bagi Ibu Megawati itu beda ceritanya dengan Bapak Guntur gitu. Itu loh teman-teman. Jadi kita perlu kontemplasi, kita perlu deep talk. What is the past? Apa sih masa lalu itu? Sebelum kita ungkap kisah-kisah di balik masa lalu. Dramanya, adegannya. Nah, ada cerita-cerita di masa lalu, misalnya ceritanya Bohemian Rhapsody-nya Queen gitu kan, dengan satu sosok namanya Freddie Mercury. Ada jiwa-jiwa yang kena dengan cinta yang hadir di situ, kekuatan lirik. Di remix lagi Bang Arif, keluarlah film Bohemian Rhapsody gitu, dan itu kembali dihidupkan dengan format ulang gitu. Kenapa? Karena di situ ada konten universal gitu Ajra. Jadi itu sebagai sebuah permainan kehidupan, permainan pikiran, kalau lebih kontemplatif, silakan sah-sah saja, apalagi di era digital.
jejak digital gitu. Kalau kontennya nggak menarik, mati sendiri. Misalnya nih, konten kita ini, Bang Arif, konten kita kan banyak nih, baik di self inquiry, mungkin yang nonton itu 200 gitu. Sementara yang viral-viral misalnya di satu podcast itu yang nonton 5 juta gitu. Tapi udah nggak ada yang nonton lagi. Tapi konten yang bisa dibahas di sini misalnya setelah 10 tahun udah 100 juta gitu. Bisa begitu. Sama dengan konten Al-Quran, Ajra. Al-Quran yang asli kan bukan bukunya. Tapi sebuah hafalan, meaning, values, wisdom, revelation, hadir di benak sekelompok sahabat, diturunkan nilai-nilai itu abadi, dicatat, jadilah mushaf Al-Quran. Sekarang dia pindah dalam bentuk format digital gitu. Nah, yang membuat itu hidup apa? Kesadaran subjek memberi perhatian terhadap cerita itu. Kalau nggak diberi perhatian, nothing dia. Karena dia nothing, nggak ada pengaruhnya ke masa depan. Dan masa depan juga begitu. Jadi dari situ betul-betul dibebaskan. Cuman kan ini langsung ke intinya nih, Azra. Kalau iya kan langsung ke intinya. Kalau misalnya meminjam ekspresi Arif mengenai imaginary self, the real sama the symbol yang dikupas oleh Lacan kan, kalau dalam konteks tasawuf ada aku sejati, ada aku nafs, persona gitu yang ego, ada aku besar, society gitu. Society itu kan kadang mendikte kita, big others gitu. Jadi aku sosial itu ada. Sekarang namanya netizen gitu. Aku sosial itu netizen itu. Dan itu nggak jelas kayak ombak gitu loh. Ombak itu nggak jelas gitu. Jadi kalau reaksi-reaksi jiwa itu, Azra, reaksi jiwa, ego, emosi, pikiran itu, simbolnya adalah ombak. Dia terus saja. Yang besarnya itu namanya laut. Ya enggak? Tapi yang sebenarnya real apa? Air. Menarik, menarik. Iya kan? Kalau dalam konteks jiwa, ombak itu adalah konteks kita nih. Ombak itu jiwa kita. Pikiran, emosi, selalu masa depan, khawatir, itu ombak. Nah, gerakan besarnya itu yang kita sebut Tuhan. Gitu. Gerakan besar. Tapi dari ombak kecil itu, dia harus balik direct path ke dirinya, self-inquiry. Aku air gitu. Kalau sudah aku air, nggak ada ombak, nggak ada laut. Nyatu tuh, nggak berbeda lagi antara ombak dan laut. Ketika ombak dan laut itu sudah ombak disadari sebagai air, nggak ada lagi pertentangan antara yang kecil sama yang besar. Semuanya air. Jadi masa lalu itu dan masa depan itu eksis ketika ada ombak itu, Azra. Ketika sudah ombak itu disadari sebagai I am awareness itself, ya aku mau ke masa lalu, ayo. Aku mau ke masa depan, ayo. Ada ombak kecil, ada ombak besar. Nah, semua ombak-ombak itu berada dalam satu tubuh besar namanya lautan. Nah, coba nih prinsip ini bawa dalam praktek hidup sehari-hari teman-teman anak muda itu. Jadi kalau teringat masa lalu, ombak lagi datang nih gitu. Ombak lagi datang, kencang banget. Ombak ini berasal dari mana ya? Tarian pikir, ternyata itu dari subjek, aku kesadaran. Begitu kita silent, kita jadi tahu asal-muasal ombak. Begitu silent, ombak nggak menampil kan? Yang ada apa? Air. Kan begitu kita nutup mata, teman emosi, pikiran,
Ya disebut masa lalu ya jadi memori kan. Itu kan bentuk pikiran, gambar, perasaan. Nah, itu ombak-ombaknya. Langsung ke core-nya nggak ini aja. Langsung, Langsung Langsung. ke core. Nggak langsung. dikasih ini ya. Bung. Iya, Tapi nggak gini, kalau udah bertele-tele. sadar, ada 3 terminologi ya. Ada ombak, ada laut. Oke? Ombak punya makna sendiri, laut punya makna sendiri. Tapi yang suka kita lupa, ombak ini esensinya air, betul? Betul. Laut ini esensinya air. Begitu kita kembali fokus kepada air sebagai realitas yang sebenarnya, nggak ada keterpisahan antara ombak dan laut. Hmm. Nah, kalau Rumi menyebut, kamu menikmati tarian, tapi kamu tidak menyadari sang penari, gitu kira-kira kalau Rumi. Gimana tuh Azra? Kamu tiba-tiba lihat tarian, wow gitu. Tapi kita nggak pernah fokus pada yang menari itu siapa gitu. Kalau anak muda kayaknya kebalik deh, yang menari. Iya, iya Kayaknya benar. Nah, nggak penting seninya, yang penting nari aja. Apalagi kalau cowok kan yang nari cewek. apalagi bajunya seksi gitu ya. Iya, betul. Itu mah penarinya langsung tahu itu, oh ini penarinya cewek. Iya. Gitu. Nah, tapi gini, sebenarnya kan yang coba dipaparkan tadi itu kan langsung ke substansi karena kita kan bicara deep talk. Kita datang dari tema-tema yang terjadi pada psikologi anak muda, psikologi, kita juga perhatikan society dalam merespon, terus ada rules di situ, ada rule of the game ya kan. Nah, terus di deep talk ini kita kasih prinsipal gitu. Mudah-mudahan analogi ombak, laut, dan air itu bisa membantu kita untuk menyadari prinsipnya. Hmm. Gitu. Dan segala bentuk bencana-bencana ombak itu bisa clear kalau kita kembali kepada substansi dari ombak itu apa. Nah, analogi ombak itu adalah segala gerak-gerik pikiran kita itu nggak merasa tuh banyak badai. Badainya kencang. Gimana? Ada yang mau ini bertanya, menyumbang pemikiran? Bilang gimana? Silakan Ada, udah datang kepada Gilang. ini nih, Abang Arus. Menyimak nggak tadi? Ya, mudah-mudahan teman-teman menyimak tadi. Saya sudah sengaja pelanin tuh tadi itu. Jadi pertama, kita nanya eksistensi masa lalu itu apa sebetulnya? Gue dulu gitu. Itu apa gitu? Nah, bagi saya sekarang setelah merenungkan, mengkontemplasi eksistensi masa lalu itu apa? Yaitu pikiran yang hadir aja, perasaan yang hadir. Kadang ada sosoknya. Tapi ketika saya tidak memberi perhatian pada sosok itu, ya dia nggak kayak ini. Gilang, kamu punya file banyak di laptop. Kalau kamu nggak buka, ya dia nggak menampil. Tapi masalahnya kan ada yang menarik kita untuk hidupkan itu. Jadi dalam konteks ini masa lalu itu mau benci atau dendam, dia tetap hidup. Hmm. Hmm. Dan itu masih nempel kita bawa dalam permainan hidup kita berikutnya. Cara kita ngambil keputusan, bagaimana kita mengidentifikasi diri kita, what is my rules gitu. Bagaimana saya memilih hidup saya dalam society, cita-cita saya. Itu dipengaruhi oleh how I identify myself. Bagaimana saya mengidentifikasi diri saya. Saya yang mana gitu. Kalau saya identifikasi diri saya sebagai sosok yang masa lalu itu, saya hidupkan. Nanti saya lupa nih aku yang air itu. Bayangin kalau ombak dia lupa dia air aja. Sedih gak dia? Dia hempas ke, apalagi ombak kecil. Hmm.
Gimana nih Bang Arif? Kok jadi pada terdiam ini? Iya, iya. Ini menarik tadi. Langsung ke core-nya, langsung ke core-nya Langsung ke soalnya. core-nya. Dan mohon maaf ya teman-teman anak-anak muda yang nonton, nggak seru deh, nggak seru, nggak ada drama. Ya, ya, Nggak ya, seru ya, kalau ya. Nggak ada drama ya. Boleh saya bertanya, Bang Arif? Langsung solusi. Enggak. Santai teman. Tapi ya itulah deep talk. Itulah deep talk, justru makanya kita ngobrol-ngobrol. Tapi aku mau nanya ini tentang perhatian. Perhatian dalam level apa gitu ya. Soalnya kita punya banyak kasus gitu, terutama anak muda. Dia tiba-tiba di satu titik dalam kehidupannya merasa, aduh kok gue gini-gini lagi ya. Ngelakuin hal yang sama. Kalau udah diputus pacar misalnya, pacar yang baru ternyata kayak mantan-mantan yang lama gitu. Aku kayak memproyeksikan mantanku kepada pacar baruku itu gitu. Seterusnya aja gitu aja. Jadi patah hati terus dan lagi dan lagi. Kayak dia mengulang sesuatu, tapi tentu dia secara sadar tidak mau memperhatikan itu gitu. Itu terpendam di dalam diri dia. Dia tidak, tadi Bang Damai kayaknya udah kasih klarifikasi bahwa dalam hal ini masih hidup masa lampaunya. Ya ini maksudnya gini, perhatian semacam apa yang dimaksud? Apakah perhatiannya sang aku atau perhatiannya person? Karena perhatiannya person, sekalipun dia nggak memperhatikan Bang Damai, masih ada yang ganjel gitu. Dia nggak memperhatikan misalnya. Ya mungkin kita pernah dengar cerita kan, kalau misalnya itu nggak diurus tuh, nggak diperhatikan, bisa mentumor. Ya kan, mentumor dan literally jadi fisik gitu, sakit gitu. Bruce Fink, seorang psikoanalis, dia muridnya Lacan juga, dia menceritakan kisah yang menarik untuk mengenai salah satu pasiennya. Jadi pasiennya itu dia sakit banget gitu. Dia bilang gara-gara dia dengar istrinya, pasiennya laki, istrinya bilang, aduh kamu sakit di bagian usus buntu. Ada yang ingat gak usus buntu bagian mana? Aku lupa. Kanan atau kiri ya? Pokoknya katakanlah kanan, tapi istrinya bilang kiri. Kamu sakit pada usus buntumu di kiri. Sakit ya Pak. Tiba-tiba dia merasa sakit gitu, kayak nggak bisa jalan dan seterusnya gitu. Terus seminggu kemudian dia nggak tahan, dia pergi ke dokter. Dia bilang, Pak, saya sakit ini. Di bagian mana? Di bagian kiri. Usus buntu saya. Oke. Pasti cek. Enggak, usus buntu Anda aman gitu. Iya di bagian kiri Pak. Iya tapi usus buntu itu di kanan gitu. Usus buntu sebenarnya di kanan bukan di kiri. Tapi kirinya sakit. Iya placebo effect disebut. Tapi sekarang penggunaan placebo pun dilepas dari historinya juga, Ajra. Jadi kayak cuman efek-efek magis gitu. Apa efek-efek ilusi pikiran apa istilahnya sugesti gitu enggak. Tapi ada juga historinya bahwa dia entah mungkin berantem dengan istrinya atau apa gitu. Istrinya jadi sangat menohok gitu kan. Di bagian kiri kamu sakit. Akhirnya sakit bagian kiri. Padahal usus buntu itu di kanan gitu. Dia pikir usus buntu, aku pernah juga merasakan yang hal sama. Aku dulu takut kata buncit, teman. Kata buncit itu aku takut. Kenapa? Karena salah seorang anggota keluarga, aku nggak sebut siapa, mengasosiasikan itu sempat pernah dengan film adaptasinya novel Stephen King, Dreamcatcher. Buncit itu dengan alien. Wah, setiap ada kata buncit, setiap ada orang yang dideskripsikan sebagai buncit, aku takut. Aku takut, karena aku pikir buncit itu monster. Ternyata mohon maaf, buncit itu ya kelebihan berat badan gitu kan. Jadi, apa perutnya gendut gitu. Segitunya, teman-teman. Jadi, aku secara sadar, setidaknya personku, Bang Dame, gak mau memperhatikan itu. Tapi dia jalan, wah, megang-megang aku gitu kan. Inilah mungkin yang disebut karma. Karmaku, ombaknya aku sebagai individual, ternyata adalah bagian dari ombak yang besar gitu. Aku dipengaruhi ombak yang besar itu disebut tatanan sosial, itu mempengaruhi ombakku. Dan ombakku sedikit demi sedikit mempengaruhi ombak sosial. Kalau kata Sadhguru dalam bukunya yang menurutku magnum opus, Karma, dia nyebutnya Kula Vedana. Kula Vedana itu penderitaan kolektif gitu. Penderitaan kolektif itu nular ke kita, dan penderitaan kita juga berkontribusi kepada penderitaan kolektif. Jadi perhatian semacam apa nih? Karena anak-anak muda juga kayaknya nggak mau mereka menderita, tapi kayaknya ada yang terulang gitu lagi. Kayak kalau Bang Dame dulu kita pas ngobrol gitu bilang, kayaknya kamu doyan dengan penderitaanmu ya. Siapa sih yang doyan dengan penderitaan? Tapi faktanya dia ngulang lagi dan lagi. Itu yang tidak diperhatikan, tapi
mengusik dia, mengatur takdir dia. Gimana Bang Damai? Ya, jadi sebetulnya kan kenyataan yang disampaikan Bang Arif tadi dan juga mungkin nanti Gilang bisa cerita ya pengalaman personalnya itu memang terjadi gitu dan dari awal tadi saya bilang ombak itu tetap ada gitu, ombak kehidupan. Ombak kehidupan itu menampil dalam bentuk tarian jiwa kita yang kita sebut ego, pikiran, perasaan, emosi, dan itu terekspresi dengan sangat uh, vulgar. Komen-komen netizen itu Gilang gitu ya. Yes, apalagi Jadi dan begitu ada aplikasi TikTok itu menyebar gitu, bahkan menyamai melampaui ke YouTube gitu kan. Begitu ada aplikasi ini sekarang kan tahun politik gitu, itu kan collective consciousness yang bekerja semacam rule of the game untuk Indonesia. Itu sudah dialog-dialog, kemudian juga podcast bicaranya itu. Tapi orang-orang tertentu yang dunia dia nggak ke situ, Bang Arif. Nggak tahu dia siapa calon presiden pun dia nggak tahu juga gitu loh. Ya, jadi kepada teman-teman yang ada di sini, kenapa saya kasih penyederhanaan 3 analogi tadi? Kita kan sama-sama mengenal laut ya, laut, ombak, dan air. Itu kan satu sebenarnya. Laut, ombak, air, itu satu gitu. Tapi kita nggak bisa menolak 3 pemaknaan itu, 3 ekspresi itu. Ya kan? Nah, katakanlah ombaknya itu adalah jiwa-jiwa kita. Jiwa itu akan selalu ada dan itu kan selalu jalan kan? Ya kan? Terus yang besarnya itu adalah laut gitu. Nah, tubuh kita ini adalah ombak, sakit kita itu ombak gitu. Ketika tubuh ini berakhir, emosi-emosi yang terekam, kan kalau dalam fisika itu Bang Arif kan ada hukum kekekalan energi ya. Pikiran adalah energi, emosi adalah energi, memori. Begitu tubuh ini berakhir, Ajra, itu kan masih aktif. Nah, disinilah muncul dalam cerita agama itu ada reinkarnasi, ini Ajra pasti suka nih, terus past life regression, dan seterusnya. Suka nggak suka, selama kita masih identitas kita adalah person, status sosial, dan kita masih gampang terintimidasi oleh pendapat sosial, ya akan terus berada dalam ombak itu. Solusi-solusinya juga tidak akan pernah permanen gitu. Ya, jadi karena itu, apapun yang kita rasakan sebagai individu, perasaan, pikiran, relationship, kita coba cerna, itu gunanya deep talk ini. Sebenarnya deep talk ini adalah meditasi gitu, tafakur gitu. Kalau misalnya di antara kita belum mau ke situ, ya akan terus ombak dia. Drama terus nggak ada selesainya. Ombak itu kan gitu. Tapi dia pingin istirahat. Nah, bagi ombak istirahatnya adalah nyampe ke pantai. Tapi dia dibawa lagi ke tengah kan gitu. Nggak ada selesainya Bang Arif itu. Ombak itu nggak akan ada selesainya. Istirahatnya apa? Bukan nyampe di pantai. Katakanlah nyampe di pantai itu dia di end. Solusi satu-satunya adalah si ombak sadar. Dia harus sadar. Saya sebetulnya apa? Saya air. Begitu dia sadar dia air, dia menikmati ombaknya kemanapun. Nah, mengenai tadi yang efek itu tadi, kalau sudah di level apalagi di era sekarang nih, ya, efek placebo itu ya, Ajra ya, nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang kita datang misalnya ke zaman-zaman 2 tahun lalu lah, kita ke dokter, kita lagi batuk-batuk, agak mampet hidungnya, kita ke dokter gitu, tiba-tiba dokter ngeluarin ini catatan, kamu positif COVID gitu. Tapi salah diagnos sebetulnya, salah gitu. Tapi kata-kata positif masuk, dan dia sudah diisolasi tuh. Padahal datang 2 hari kemudian berita, Azra, salah Pak, itu ketukar, kamu sebetulnya negatif, tapi udah keburu sakit nih. Iya. Coba, segitu parahnya loh itu.
betapa rapuhnya kita kalau kita nggak sadar kita air. Hmm. Kayak kemarin saya ke Surabaya nih Gilang ya. Saya ke Surabaya, ngajar di sana PP, tiba-tiba dilaporkan sama itu Pak Adi ya, sama Pak Ron. Terus di kapan? Pak Dami gimana kabarnya? Saya positif COVID kata beliau. Terus gimana Pak Dami? Ya saya cek diri saya, tapi kan saya standing gitu. Jadi itu contoh tuh yang tadi saya bilang itu. Tapi kalau sekarang kan sudah relatif kita udah terbiasa kan, udah biasa gitu. Tapi bayangin kalau 2 tahun lalu Ajra kita datang ke dokter dikasih positif COVID gitu. Langsung dilabelin positif Iya. Dan COVID. Dan bukan hanya kita yang panik, orang sekitar kita panik. Sekitar Sakit semuanya juga mereka. wah, heboh. Tahu-tahu 2 hari kemudian datang surat berikutnya, Pak salah diagnos ketukar gitu, nggak salah ketukar, ternyata negatif. Gimana tuh? Yes. Kita harus waspadai ombak-ombak dalam diri kita itu. Nah, salah satu ombak itu Ajra namanya masa lalu. Iya. Iya. Makanya ada lagunya Ariel itu kan, dan terjadi lagi Iya, betul. kisah lama terulang kembali. Gimana versi Gilang dulu dong? Oh ya. Halo, gimana Aku- bos? Apa ya? Kalau Cerita aja ngomongin bebas. kalau ngomongin masa lalu pasti apa ya? Tadi siapa yang siapa masa lalu yang udah lewat gitu. Kita nggak ada yang apa namanya melewati masa lalu gitu, bener-bener ngelupain masa lalu tuh nggak mungkin gitu ya. Karena hari ini kita ada di sini itu terbentuk dari masa lalu kan. Masa lalu tuh ngajarin kita, masa lalu tuh nempak kita jadi karakter yang berbeda saat ini. Jadi apa-apa yang terjadi di masa lalu pasti mengubah karakter kita gitu. Kalau ngomongin soal relationship gitu ya, aku pernah menjalin relationship sebagai seorang anak muda yang nggak pernah pacaran sebelumnya. Dan kalau belum pernah pacaran itu kan pasti benar-benar masih tulus, masih kayak apa ya? Kalau misalnya aku sayang sama kamu tuh kasih 100%. Kasih 100%. Kasih 100%. Dan itu berjalan good, bagus gitu ya. 6 tahun berjalan, tapi kenyataan akhirnya membuat harus kandas gitu. Gitu kan. Itu kan sebuah masa lalu atau proses hidup gitu ya, yang benar-benar ada situasi yang membuat aku tuh selalu ingat gitu, tidak pernah lupa gitu. Ya kan? Sehingga membentuk Gilang yang saat ini yang apa ya, kalau mungkin anak-anak muda zaman saat ini ketika seorang laki-laki tulus tersakiti, sekarang dia bukan pakai perasaan lagi untuk menjalin hubungan berikutnya, tapi menggunakan logika gitu. Jadi kayak aku tuh udah nggak percaya lagi soal cinta, tapi udah nggak ngasih 100% lagi. Semua tuh udah mikir kayak transaksional gitu loh, kayak gue nggak mau percaya lagi, terus kayak udah nggak bisa tulus gitu, kayak paham kan, maksudnya kalau anak SMP gitu mungkin kalau pacaran dia akan tulus gitu, tapi kalau sudah umur menuju 25 gitu kan, dengan pengalaman kayak gitu, rasanya tuh kayak udah mulai picky, udah mulai nggak percaya, udah nggak bisa 100% lah gitu. Nah itu gimana sih menyikapinya? Karena jujur Gilang yang saat ini tuh udah berbeda banget dari pengalaman itu gitu. Alhamdulillah. Gitu. Dan tapi tadi benar, memang anak muda tuh suka kadang mengenang masa lalu untuk menyakiti diri sendiri gitu. Untuk ya motivasi. Kadang memang galau tuh adiktif ya. Galau tuh adiktif. Iya. Itu sih kalau dari aku ya. Gimana, mau dijawab atau Ajra dulu kasih pendapat? Mulai terserah. Ya, gimana aja? Ajra dulu lah, ini kan anak muda. Kalau aku dengar masa lalu itu, yang di benak pikiran gue itu kayak setiap orang itu ya betul tuh. Tapi jangan di label juga ya. Aku kayak suka dengan hal-hal yang masa lalu.
because I see that in everyone. Aku ngelihat kayak Arif bisa musik, Om Dame yang sekarang seperti ini, my father yang kayak gimana. Semua orang itu punya masa lalu yang kayaknya itu kok orang ini bisa tertarik ya dengan agama Nasrani, dengan Katolik ya, padahal dia Islam. Is there something missing atau enggak? Adakah sesuatu di masa lalunya yang dia nih orang Kristen atau orang Islam, orang Nasrani, ketika dia sekarang dia ada ketertarikan di situ dan dia sekarang lahir sebagai Islam. Nah, itu di kepala aku tuh kalau kita ngomongin masa lalu tuh hal-hal yang seperti itu. Terus juga ya itu dulu sih. Gitu Om Bang Damai. Ya, Boleh bertanya Mas Arif, Bang Damai? Oh, boleh. silakan Pak Adi. Silakan Pak Adi. Iya, pertama terima kasih banyak untuk diskusi dan pelajaran yang saya peroleh dari program Mas Arif, Bang Damai semua. Akhirnya yang saya tangkap itu dari self inquiry Iqra itu the past, present, and future itu satu kesatuan gitu ya. Makanya diajarkan bahwa be in the present moment gitu ya, Iqra gitu ya. Nah, gimana itu Bang Damai? Uraiannya apa? Ya. Pemikiran yang gitu itu benar atau gimana? Ya, makasih Pak Adi ya. Ini sekalian menjawab apa yang disampaikan Gilang tadi. Jadi pernah nggak kita ngecek Ajra? Ajra kan punya pendapat. Kenapa misalnya my father tertarik Katolik ya, Ajra ya. Kenyataannya nih sampai kuliah di Roma, Vatikan gitu ya. Apakah dulu papa saya dulu sebelum sebagai tubuh ini jadi Katolik gitu kan? Makanya para hipnoterapis yang past life itu membahas hidup sebelum tubuh yang sekarang, atau di Buddhism ada reinkarnasi, dan Mula Satra juga filsafat Islam itu membahas itu agak dalam juga tuh. Terus kalau Gilang dia bawa dalam konteks sekarang, 5 tahun dia begitu polosnya untuk mencintai, tiba-tiba kehidupan cut gitu kan, gitu kan. Akhirnya itu mempengaruhi sikap dia yang tadi disebut masa lalu. Ya kalau bahasa ininya jadi kayak, wah gue nggak bisa lagi kayak kemarin. Terus gue jadi berhitung juga nih. Nah, bukankah itu Gilang, itu ombak satu pindah menjadi ombak yang lain. Yang tadi mencintai yang 6 tahun itu person yang dia memahami cinta seperti itu. Tiba-tiba dia dikecewakan, sebutlah itu ombak, jiwa itu ombak. Dia menjadi ombak berikutnya. Ya kan? Yang itu ombak yang itu menyisakan semacam trauma, ngikut. Nah, udah damai, saya mengajak teman-teman di Deep Talk ini, hey, jangan jadi ombak saja. Sadari bahwa kamu bukan cuma ombak, kamu air. Right? Bahkan yang sebenarnya kamu itu adalah air. Sehingga kamu bisa menikmati tarian ombak. Kamu tidak perlu lagi berupaya untuk ke pantai biar istirahat. Lari dari kenyataan. Kamu air. Nah inilah direct Pak Adi self-inquiry. Masa lalu sekarang masih ada sebagai ombak in my mind. Kalau aku sebagai subjek the self ngasih perhatian. Tadi Bang Arif bilang, oh ada akunya itu masih person. Itu ombak ketemu ombak gitu. Jadi bagi ombak, bagi jiwa individu, masa lalu ada. Masa depan ada. Tapi bagi air, itu semua satu. Itu dikasih nama present moment. Nah sekarang nih Gilang, ekspresi pikiran dan perasaan itu yang tadinya cuma di batin, di dalam, itu keluar dalam bentuk talk, dalam bentuk sosok Instagram. Terus yang dari sana komen lagi, komen. Ombak ketemu ombak gitu. Nah saya ingin menawarkan,
katakan, aku adalah air, aku mau mengombak, tampil di TikTok, mau bagaimana komennya, biarin aja, namanya juga ombak, tapi aku air. Jadi kita nggak lagi terpengaruh oleh like-nya 10, like-nya 100, viewernya berapa, nggak terpengaruh sedikit pun. Itu yang sebetulnya Swaguru di Tok mutawakal. Silakan bermain, silakan aktif di sosmed, ya enggak. Udah Dame itu bilang setiap minggu IG Live itu bisa 3 gitu kan, bisa 4 misalnya gitu. Tapi begitu sudah tampil tadi, ya sudah, biarin ombak itu akan membawa kemana. Tapi aku air gitu. Jadi gitu Pak Adi. Jadi ketika kita bicara sebagai person, sebagai individualitas, sebagai Dame, sebagai Pak Adi, sebagai Pak Adi juga ada kualitas lainnya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai profesional, sebagai A, sebagai B. Dia akan selalu mengikuti irama ombak. Tapi yang membuat itu hidup apa? Sesungguhnya aku ini Allah gitu. Innani anallah. La ilaha illa ana gitu asra. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri gitu. Musa, tinggalkan kedua terompahmu. Pijakan fisik, pijakan mind. Kamu sampai di lembah tua. The heart. Kolbu. Jadi justru kita itu kan ombak tadi pingin istirahat nyampe di pantai Ajra, ya enggak? Tapi dari pantai ditarik lagi dia ke tengah, nggak akan bisa istirahat. Makanya jangan pernah mengistirahatkan pikiran, nggak akan bisa. Istirahatnya apa? Saat tidur pulas. Ketika nggak ada aktivitas pikir, ya udah, just I am. Namanya deep sleep. Nah, gimana caranya saat waking state ini kita tetap sadar sebagai air? Jadi begitu kita melakukan sesuatu, jangan pikirkan lagi, oh, nanti gimana? Nggak usah. Dia punya semestanya sendiri. Tetapi saat kita berekspresi itu, ya kita berekspresi dari airnya gitu. Benar nggak Gila? Ombak, esensinya adalah air. Benar kan? Bang Arif gimana menyampaikan ini dalam versi anak muda yang disampaikan? Analogi ombak, laut, air itu dan dalam konteks jiwa kan? Iya, kayaknya kalau langsung dikasih tadi itu perspektif itu apa konteksnya? Ngerti nanti kayaknya anak-anak muda itu. Ya aku juga kalau tiba-tiba datang, apa ini kok kita malah ceplas-ceplos aja? Maksudnya kayak kita malah kayak berenang ini kenapa yang dibicarakan air, ombak sama laut gitu? Ya itu analoginya, tapi analogi yang bagus ya, analogi yang bagus karena kayaknya tadi sudah mulai dapet sih. Mungkin memang salah satu yang harus kita benahi redefinisi adalah tadi, aku tuh siapa? Aku yang persen pasti akan terikat dengan masa lalu dan karenanya aku adalah ombak atau pusaran-pusaran itu kan. Jadi kalau ada pusaran yang lebih besar nyenggol kamu, ya udah pasti akan mempengaruhi itu kan. Pasti akan mempengaruhi gitu. Diri personmu itu tadi yang personalitas, identitas itu ya jelas dipengaruhi oleh sejarahnya dan mungkin juga punya masa depannya sendiri gitu. Tapi kalau tadi yang dimaksud Bang Dame, subjek atau air itu dia tidak bisa dipengaruhi gitu. Dia selalu ada, dia adalah segala aku yang kamu sebutkan ketika bilang aku. Siapa aku? Akunya aku terus. Mulai dari bayi, kalau udah jago bicara sampai sekarang aku bilang aku yang mana? Sama gak dengan yang dulu gitu? Apa akan berbeda nanti?
di masa depan. Nah, karena itu tadi si Ajra udah mulai nyenggol-nyenggol ke arah sana, ke arah karma gitu. Jadi karma itu memang kayaknya sih ya, kalau ditanya spiritualitas atau hal-hal yang mendalam yang perlu dipelajari anak muda, pertama kali apa menurutku adalah tentang karma. Tapi karena karma itu ada beban agamisnya, terutama Hindu gitu ya, mungkin agak ini sulit gitu diterima gitu. Wah, ini kalau belajar agama apakah aku murtad nanti gitu kan? Enggak gitu. Maksudnya ada unsur itunya, ada unsur agama. Jadi gimana yang selama ini sampai masih menjadi tantangan bagiku berbicara tentang karma, Ajra, tapi tanpa menyebut karma gitu. Menyebut karma. Di pertemuan Suatu Guru lalu yang udah agak lama, kita bahas Satchit Ananda. Apa ini? Bahasa Hindu. Aneh-aneh ini. Tapi aku ngasih intro dengan pengantar gitu, pakai esai, paper, tanpa satu pun, sekalipun menyebut Satchit Ananda. Jadi bagaimana aku membahas tentang Satchit Ananda itu, tapi tanpa menyebut kata itu. Ya aku pakai novel, film, gitu-gitu. Tapi intinya adalah yang kita bahas tadi Satchit Ananda. Sekarang karma, pengulangan masa lalu yang secara tak sadar. Mungkin gini ya Bang Dame. Aku ambil ini bagus nih menurutku, algoritma gitu. Karma sebagai algoritma, masa lalu sebagai algoritma. Misalnya aku kasih contoh di tema sebelumnya. Aku mau beli tas. Buka online shop di komputer. Terus dia muncul tuh. Algoritma kita sekarang udah canggih sedemikian rupa sehingga dia bisa mencatat penglihatan kita itu. Oke, pada hari itu aku lihat, wah boleh nih tas ini. Atau mungkin aku nggak mau beli, aku cuma lihat aja. Tapi gara-gara aku udah lihat, aku sudah menuangkan perhatianku kepada itu. Dia tercatat Bang Dame dalam algoritma. Iya kan? Aku secara person tidak memperhatikan. Di satu hari aku melihatnya, di esok hari aku tidak memperhatikan Bang Dame. Tapi algoritmaku, menyimpan itu sehingga pada saat aku buka all shop atau bahkan bukan buka all shop, aku hanya buka web browser, Google, muncul iklan. Nih, ada tas baru Arif. Loh, ini kapan gitu muncul lagi? Oh, ini aku yang dulu masih menyimpan. Kira-kira gitu. Algoritmanya mencatat. Bahkan algoritma lebih tahu diriku person ketimbang aku person gitu. Jadi bisa gak dibilang gini? Betul, perhatian yang dimaksud adalah aku subjek gitu kan. Aku person boleh nggak memperhatikan, tapi dia masih berjalan di bawah tanah gitu kira-kira. Nah itu karma menurutku. Aku ambil sebagai contoh lagi ya. Tadi kita menyebutkan, aku menyebutkan apa ya, basic pemahaman kita itu sekarang anak muda nanti lebih baik. Everything is gonna be alright gitu kan. Nanti lebih baik. Jadi masa depan aja. Itu motivator kita dengar. Masa depan, lupakan masa lalu. Tapi tadi, masa lalu algoritmanya masih sudah mencatat nih. Pada suatu waktu akan muncul lagi tuh pop-up gitu kan. Jadi masa lalu sebenarnya masih ada gitu. Masih berjalan. Nah, itu mungkin salah satu masalahnya ketika psikologi positif bilang, "Oh, lihat yang positif aja. Yang positif itu yang ke depan, yang negatif itu yang ke belakang." Itu menjadi kita malah terjebak di dalamnya gitu. Penghindaran dari masa lalu menjadi pengikatan kepada masa lalu itu sendiri. Karena itu seperti kata Bang David tadi, mungkin dari satu ombak ke ombak lain. Dari satu pusaran ke pusaran lain. Tapi masih pusaran aja. Selamanya akan berpusar terus gitu. Dan bukankah itu juga yang menjadi apa ya? Kalau anak-anak muda sekarang, ayo sukses, punyai kondisi finansial yang aman, gitu. Biar kamu ya bisa aman hidup gitu kan. Tapi lagi-lagi dalam prosesnya ada masa lalu yang gantung gitu. Masa lalu yang gantung. Jadi terutama di dalam dunia finansial tadi Bang Dame sebut 2023 resesi. Itu kayaknya nggak ada masa lalu tuh. Nggak ada masa lalu di dalam dunia financial. Semuanya ke depan. Tapi pada kenyataannya selalu ada masa lalu. Di dalam even dunia finansial itu sendiri. 2008, 1998, krisis. Itu mempengaruhi gitu. Nyenggol dikit semua sistem.
hancur. Sistemnya gelagapan, individualnya juga dapat gitu. Nah, kenapa aku bilang gini? Kenapa tiba-tiba kita masuk ke finansial? Karena menurutku Jera, karma, tanpa disebut karma, yang sangat aktual terjadi adalah dunia finansial. Dunia perputaran kapital gitu. Ada sirkulasi, ada akumulasi, itu berputar aja. Aku masuk ke dalamnya, aku join the game. Aku tunduk kepada aturan. Aku masuk kepada algoritma mereka. Ya. Aku tidak bisa tidak bisa lengkap tanpa nyebut film ya. Jadi ada serial TV Korea Selatan, mungkin sudah ada yang nonton sini. Little Women tahun 2022. Jadi itu menceritakan 3 kakak beradik yang mereka tiba-tiba menemukan diri mereka di dalam jejaring Little Woman. korporasi yang kompleks gitu. Jadi bayangkan Anda hidup malam hari misalnya kan, tiba-tiba dia ngetok paket, dibuka, isinya teman-teman 72 miliar koper gitu. Waduh. Misalnya mungkin Anda di banyak-banyak hutang gitu kan. Ini ada 72 miliar. Apa yang harus gue lakukan gitu. Dolar. Iya, Korea, iya. dolar lagi. Itu Korea lebih banyak sedikit gitu kan ketimbang rupiah. Bahkan 72 miliar rupiah aja juga udah banyak gitu. Sekarang bayangkan apa yang akan dilakukan. Pada saat ini mungkin kita bayangkan, wah udah bakal beli ini, beli itu, beli itu. Tapi pada saat itu bingung. Bakal bingung kenapa? Karena pada saat aku mengeluarkan uang, aku tercatat ke dalam logika itu. Logika, misalnya aku beli parfum. Tercatat aku, makanya itulah bond ya kan. Kita kan selalu buang bond kan. tapi mereka mencatat. Aku masuk ke dalam itu. Belum lagi nanti ini aku dirujuk ke bankku. Pas dicek banknya ternyata sedikit uangnya. Ini dapat dari mana nih duit? Kenapa tiba-tiba dia bisa beli tapi hutang masih numpuk? Jadi kita pun juga tidak bisa sebebas itu pada saat dapat uang banyak. Karena pada saat kita keluarkan, kita belanjakan, aku masuk ke dalam logika kapitalisme. Dan logika kapitalisme punya agen-agennya sendiri yang mencatat, ini bener gak nih? Ini uang haram atau ini uang gelap gak nih? Gitu. Tapi di samping itu ada juga uang galap bandar judi yang justru malah memberi makan kepada kapitalisme. Gitu. Jadi itu karma yang paling real menurutku teman-teman. Aku masuk ke dalam kantor. Mainan. Aku masuk ke dalam permainan itu. Mungkin bukan aku yang bikin masalah bosku. Tapi sudah ada riak tuh. Sehingga aku jadi seolah-olah masalahnya. Kalau dalam Little Women, itu tandanya kasih anggrek gitu. Kalau kamu udah ngeliat anggrek, wah, mohon maaf menggunakan istilah ini, mampus. Jadi kamu udah masuk ke dalam logika balas dendam mereka gitu. And that's karma. Jadi sesimpel itu. Tidak harus merujuk kepada reinkarnasi meskipun itu ada juga konteksnya. Gitu. Dan itu masa lalu. Maksudnya gini loh. Tujuanku untuk membahas tadi penjelasan itu hanya untuk menerangkan betapa pentingnya, signifikannya kita bahas masa lalu, teman-teman. Gitu. Karena mereka begitu mendikte kita. Bagaimana kita bisa terlepas dari itu? Karma itu. Ya. Iya kan? Betul Bang Arif. Karena itu di Al-Qur'an pun teman-teman ya, kenapa Ajra ya, pasti Ajra tahu. Ada hukum waris kan. Jadi seorang bapak yang punya banyak harta, dia itu harus memikirkan bagaimana membaginya itu kan. Karena di balik itu ada karma gitu, ada algoritma semesta, ada algoritma psikologi gitu. Ya ada pola-pola yang nggak bisa enggak gitu. Misalnya dapat warisan keluarga 1 triliun gitu loh Azra. Itu nggak segampang itu juga ininya kan. Ya kan? Ya. Ombaknya gede itu gitu. Ya, jadi ombak kecil itu ada ombak gede. Kayak Elon misalnya. Bukan ombak gede gitu kira-kira gitu. Iya kan? Jack Ma dengan Alibabanya tiba-tiba negara juga memberikan satu apa gitu kepada dia gitu. Ya.
Ini ada pertanyaan nih, sorry sebelum kita lanjut Oke. supaya teman-teman yang berpartisipasi coba dibaca Bang, Mbak Uci Oke, oke. nih, atau Boleh Ibu juga kalau Wahyu tadi ini. ada pertanyaan lagi ya, silakan. Ini dari Uci. Jika kejadian masa lalu, maaf, jika kejadian masa lalu membayang di pikiran kita saat ini, bagaimana cara kita menerima bahwa itu hanyalah pikiran dan ombak gitu? Ya, jadi Mbak Uci ya, memang kunci utamanya adalah self inquiry yang kita lakukan untuk menyadari diri kita yang sejati, diri kita yang tidak berubah. Saya selalu kasih analogi yang simple kalau teman-teman mau melakukan. Itu dengan memperhatikan foto kita masa kecil, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Fotonya itu kita bisa melihat ekspresi ataupun gue sebagai badan yang dipoto itu berubah, wajahnya berubah. Dan kita menyadari dari setiap wajah yang di wajah SD, wajah SMP, SMA, ada mentality juga yang berubah, psikologi yang berubah, emosi yang berubah, relationship yang berubah. Saat itu kita bisa sadari, nih kita lagi melakukan satu self inquiry terhadap itu. Lalu ini yang sangat penting nih. Aku badannya kan berubah. Itu bukan aku yang sama. Aku mentalitinya changing kayak ombak. Berubah. Nah ini yang banyak orang lupa. Kenapa Ajra? Aku sebut itu aku yang sama. Aku. Ini apa aku yang tetap itu? Makanya saya kasih analogi ombak, laut, dan air itu. Ombak-ombak itu mewakili perubahan ekspresi tubuh, perubahan ekspresi mental, itu ombak. Tapi harus disadari hakikat dari ombak itu adalah airnya. Nah, di situ ketika Mbak Uci kita menyadari aku yang tidak berubah adalah subjek, awareness itself, maka seperti apapun ombak yang datang, kita bisa mengamatinya, kita bisa memberi perhatian, tapi nggak ke bawah arus gitu. Ya, mudah-mudahan dapat. Nah, tapi konteks yang diberikan oleh Bang Arif tadi, itu kenyataan yang terjadi gitu. Pada saat kita masuk ke algoritma finansial itu, kita masuk ke algoritma politik gitu, terpilih jadi anggota partai, pengurus partai gitu loh, aktivis, dicap misalnya politik identitas misalnya. Nah, ini kan rawan tuh, nanti kita aja yang tidak ikut di partai, begitu sudah mulai pemilihan presiden nanti, masa lalu yang kejadian 2017 di DKI, ke bawah dalam Pilpres 2019 gitu loh Bang Arif. Itu masih ada dalam memori. Nggak bisa kita langsung bilang, oh kamu bukan itu. Nyatanya terbawa semua dalam tempasan gelombang ombak-ombak itu. Padahal itu menampil dalam WA group gitu. Ya, karena itulah teman-teman, kalaupun kita membahas masa lalu, itu dalam rangka menyadari itu bukan aku yang sebenarnya gitu. Itu penampilan gitu. Karena itulah pada waktu kita nanti mengiyakan satu permainan, kita dengan sadar kalau mau mengambil permainan itu Bang Arif, supaya nggak terjebak dalam putaran karmanya itu, positif negatif, kita jadikan semua itu sebagai dharma. Bila kita melakukannya semuanya dengan cinta kasih, tanpa pamrih gitu, kayak Gilang misalnya kan, Gilang kalian kan cerita tuh, kemarin kan dia mencintai itu sepenuh hati, versi dia. Aku sudah berikan segalanya, tapi kamu begitu mengecewakan aku. Nah, transisinya, wah gue mesti berhitung nih. Sebetulnya kalau mau lebih bagus, Gilang, kalau mau lebih, lakukan saja dengan tulus, tapi independen. Bahagiaku bukan karena kamu balas cintaku gitu. Aku sudah bahagia dengan diri. Nah itu baru bebas gitu, bebas dari itu. Tapi ya itu transisi, Bu. Jangankan Gilang yang udah umur 70 juga masih ngalamin. Ikatannya lebih ribet lagi coba.
Jadi jangan terjebak jadi ombak-ombak yang lain lagi gitu. Ketika aku mengekspresikan cinta itu tanpa pamrih, itu kan sama dengan air, laut, Tuhan itu sendiri, Ajra. Bebas. Tapi kan yang namanya algoritma semesta tetap balik ke dia kan gitu. Tapi mau dibalas atau tidak, nggak mendikte jiwa kita lagi. Ini yang dimaksud. Kenapa kita harus bicara deep talk gitu? Kenapa kita harus bicara seperti ini? Karena ini sangat diperlukan. Makin kencang ombak, makin menampak ombaknya di sosmed, di digital life, dalam finansial, ekonomi, politik. Makin cepat berita yang ada di Ukraina nyampe ke kita. Berita yang ada di Mesir nyampe ke kita. Video viral yang ada di Iran, demonstrasi, nyampe ke kita coba. Itu nggak kencang tuh ombak. Jadi teman-teman sekalian, deep talk ini kita perlukan. Tapi jangan nggak nyampe ke intinya gitu. Jadi Bang Arif, kita sadari permainan karmanya, algoritmanya. Tapi kita tetap tajam melihatnya. Bukan tidak boleh menikmatinya, silakan. Gitu Gilang ya, dapat ya. Jadi, I love you so much, tapi ngarap. Ya wajar, karena waktu itu kan kesadarannya di level itu sebagai person. Gilang. Wah, gua kecewa. Nah ini yang ngomong ini ombak juga nih. Tapi begitu dalam, sebetulnya gue cari apa sih? Yang gue carikan happiness. Love itself. Dan love itu pernah pergi nggak? Enggak. Makanya love yang paling genuine adalah bahagia dengan diri sendiri dulu. Itu love yang paling genuine. Setelah bahagia dengan diri sendiri, itu namanya peace. Maka dia memancar kalau aktif bilang. Dalam karya, dalam wajah, dalam sisiran jadi beauty. Ada yang nyantol lah di sana Gilang. Ketemu yang sefrekuensi. Nah loh. Jadi cintanya saling memerdekakan. Bukan cintanya saling mengintimidasi. Kamu di mana? Kok nggak ngabarin sih? Nah gitu lagi, drama lagi, ombak lagi. Tapi begitu kita sudah menemukan you are love itself, pelan-pelan dia memancar dalam karya, dalam relationship, dalam peran, dalam aman. Termasuk dalam financial, Bang Arif. Nah, kan dalam bahasa Inggris, charity namanya. Kasih sayang yang dialirkan. Di Islam namanya sedekah. Sidikoh, sedekah, sidik. Kalau yang dipaksa ajaran namanya zakat mal. Supaya suci tazkiyah gitu. Wajib. Jadi bagi teman-teman yang masih terbebani dengan masa lalu, ayo transformasikan itu sebagai hikmah satu. Lalu kalau masih ada bebannya, mindsetnya diubah, jadikan itu dharma. Baru bebas, enteng jadinya. Bagaimana menyikapi masa lalu? Kalau itu masih berat, kontemplasi, self-inquiry, temukan wisdom yang tadi itu. Esensi dari masa lalu itu apa sih? Kenapa masih hidup? Kenapa masih hidup Mahatma Gandhi? Bung Hatta, Rasulullah. Karena dia kehadiran love, divine. Makanya hidup. Kenapa Socrates masih hidup sampai sekarang? Karena Nah, kecintaan. sekarang nih kita nih. Kalau iya karena cinta. Bismillah. Kalau sekarang kita bikin YouTube misalnya. Gilang bikin YouTube. Kalau itu datang dari entusiasme, apa Bang Arif? Entusiasme itu kan Antusias. Iya. dari kata teus, iya kan? Entheos. Tuhan ini.
Tuhan dalam diri, entheos ya, entheos. Ya. Antusiasm, bukan ambition. Gimana menyikapi masa lalu kita bahas, kita sadari eksistensinya sebenarnya apa gitu. Imaginal, memori, mind. Dia hidup karena aku beri perhatian. Kalau aku nggak beri perhatian, dia nggak hidup. Tadi Bang Arif bilang, ini algoritma mendikte saya. Iya, kalau kita belum sadar diri kita yang sejati, akan didikte oleh sosial. Oke. Nah, Mantap. kalau masih ada terbebani dengan masa lalu, self-inquiry, kontemplasi, apa yang bisa aku ambil dari pelajaran? Itu praktikal kan? Kalau kita belum bisa sendiri, ajak yang sudah bijak, yang pernah melewati cerita itu. Jangan simpulin sendiri, Gilang. Ajak mereka yang sudah pernah seperti itu, rasanya sama, tapi dia sudah bisa melampauinya. Itulah gunanya punya guru sebagai cahaya atau sahabat spiritual atau sahabat dekat. Nah, kalau masih ada orang tua itu kan juga masa lalu kita. Kita misalnya masih menghidupi orang tua, kita jadikan itu darah. Kenapa bisa? Karena I am love itself. Enthusiasm. Divine in you. Jadi kreatif. Malah tertantang punya apa ya. Weh, ada lagi nih gitu. Kalau Om Dami gitu, Gilang. Ketika ada orang-orang yang aneh-aneh. Wah, ibarat mobil nih, montir. Wah, ada mobil aneh lagi nih gitu kira-kira. Ada jiwa yang dibongkar lagi nih gitu. Makin banyak jiwa macam-macam datang, makin banyak belajar. Yes, kesempatan belajar. Ya, Oke, Gilang, gimana? mau bicara Tadi- kan? Oke, Gilang, kalau dari aku ya, kalau aku sih tadi ya udah mungkin aku nggak tahu ya, aku udah melakukan sesuai yang dijelasin tadi menjadi air gitu ya. Cuman berpikir kayak air aja, aku menjadi airnya. Jadi kayak dari masa lalu itu semakin banyak pengalaman, kesalahan atau situasi yang buruk tuh malah jadi pembelajaran buat aku. Nah, aku tuh memposisikan menjadi air gitu, yang dimana aku yang mengarahkan ombaknya mau kemana gitu. Jadi kalau situasi saat ini atau di masa depan aku ketemu situasi yang mungkin mirip, akhirnya jadi kritis nih. Aku lebih mengevaluasinya tuh dalam banget gitu, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu kan. Cuman kan masalahnya untuk kita yang udah sempat apa namanya berdiskusi di talk kayak gini, terus punya guru, itu kan maksudnya tertolong ya. Maksud dari masa lalu kita mengevaluasi dalam, supaya karma-karma yang datang tuh nanti ya karma yang baik gitu. Sekalipun ada karma yang buruk pun bisa mensiasatinya gitu kan. Tapi kan ada orang-orang yang masa lalunya buruk nih. Masa lalu buruk gitu. Udah hidup gue masa lalunya udah buruk gitu. Sekalian aja lah ke depan YOLO hidupnya gitu. You live only one gitu kan, kayak dulu juga udah buruk. Mereka tuh lanjut aja. Anak muda tuh biasanya problemnya kayak gitu, karena masa lalunya buruk, akhirnya hidupnya tuh ya udah sekalian aja buruk gitu. Nah, udah nggak bisa dibenerin rasanya, kayaknya kayak gitu. Itu ada. Kalau aku sih ya tadi, kalau lagi misalkan butuh dorongan motivasi, nah aku arahin ombak-ombak dari masa lalu yang bisa memotivasi, aku pakai sebagian gitu. Di remind, ditarik, di observe. Tapi itu yang sekiranya manfaat buat aku gitu. Kadang kan emang masa lalu ada yang observe yang bisa jadi trauma. Tapi ada juga kan yang kayak, I learned something gitu. Itu memotivasi gitu. Nah itu, apalagi paradigmanya saat ini ya. Ini gara-gara aku patah hati dulu. Lihat sosok laki-laki dan perempuan sekarang tuh di era sekarang ya, punya prinsip nilai itu kayak gini. Laki-laki dilihat dari masa depannya, sedangkan perempuan dilihat dari masa lalunya. Nah, menurut Dami gimana tuh?
Anjir. Betul, iya, iya. Itu pusaran kolektif Indonesia tuh Bang Dame itu. Society. Sekarang Iya, kayak begitu. betul, betul. Ombaknya kayak gitu. Betul. Iya, iya, iya. Iya, Facts, iya, he's speaking iya. facts. Silakan Azra dulu. Oh ya, Kalau aku tuh Kutipan Jade Gilang itu. Nanti udah ada. ya itu pemikiran kolektif Indonesia. Aku setuju sih sama Gilang. Emang kayak gitu biasanya kan jadinya. Tapi kita bukan berarti menjustifikasi kan. Tadi kan bilang ayahku tuh selalu bilang kayak gini. Every day is a new you. Setiap hari itu kamu bisa menjadi versi dirimu yang baru. Hari besok you can be something different. Kamu bisa jadi orang lain. I feel like kayak ada orang yang today I feel addicted to phone. Besok I will throw the phone, I will be a new person, I go exercise. Aku pergi olahraga. Jadi orang berbeda lagi. Besoknya lagi dia capek olahraga. Besoknya lagi aku mau jadi orang yang di kamar aja baca buku. Besoknya lagi dia jadi saintis, dia baca buku. Itu to allow ourselves membolehkan diri kita untuk menjadi apa saja. Sebenarnya kuncinya membuka pikiran, membuka hati untuk selalu mau mencoba jadi diri yang baru seperti itu. Bagaimana Om Dam? Nah, kalau Om Dame itu bilangnya gini, bahasanya mungkin gitu, kamu diri yang baru. Sebenarnya ekspresi yang baru. Iya betul. Ya, jadi, nah itu ketika anak muda dikasih kalimat seperti yang tadi Gilang itu, be yourself. Bagi motivator itu be yourself person yang be a person. Ini kita udah pernah bahas nih teman-teman. Ya, itu Kang ombak Abu jelasin. Iya, itu Kang Abu jelasin. Be yourself. Tapi kalau orang-orang yang kontemplatif, be as you are. Betul. Yourself, be as you are. Jadilah dirimu yang apa adanya itu, otentik. Nah, kita kasih istilah otentik. Gitu. Karena yang otentik itu kayak sidik jari, sudah ada cetakannya. Itu yang disebut divine expression in you. Dan itu jadi bahasa enthusiasm, entheos gitu. Ya, itu core-nya tuh. Nah, kalau kita sadari itu, Azra, maka setiap hari kamu new expression. Itu betul. lagunya Nina Simone itu. Yang dia setiap hari itu feeling good gitu kan. Bird flying hard, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breathe drifting on by, you know how I feel. Tahu nggak yang gue rasain gitu? It's a new dawn, gitu. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Ding, 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 ding. Wah. Iya kan? Itu sudah Lailatul Qadar itu. Jadi bukan itu bahasa sehari-hari. Jadi new expression tapi datang dari kesadaran aku yang otentik tadi. Nah, yang dibilang Gilang tadi, nah itu collective consciousness kasih itu. Tapi di Deep Talk Gilang itu kita coba revisi. Laki-laki itu dilihat dari masa depannya. Nah, ini banget nih. Masa depan ini apa nih? Masa depan yang paling pasti kematian loh. Iya kan? Ya, kalau masa depan yang dibangun sekarang secara politik 2023 resesi. Yes. Kalau Elon Musk ombak gede Mars. Ya. Tapi coba yang mana nih mau kita pakai? No what I mean lah ya, yang secara umum gitu ya. Laki-laki dari masa depannya gitu. Ini kaidah-kaidah anak-anak umur 20 sampai 30-an nih kalau nyari pasangan gitu. Kayak kalau gitu nyari laki-laki yang masa depannya itu cerah. Nah, gitu kira-kira kan. Nah, tapi masa depan cerah ini di era sekarang kita bisa pakai framework apa gitu.
Itu loh maksudnya di Deep Talk ini mau kita temukan gitu. Oh, itu harus nanya Tadi ke itu tuh, ke mertua selektif. Nah itu kan jadi betapa masih berpegang pada sesuatu yang tidak pasti. Padahal yang masa depan paling pasti awam juga nih, kematian. Kalau di leadership bilang yang jelas 10 tahun ke depan gitu. Itu 7 habits to begin with the end in mind gitu. Tapi kan semua itu tidak pasti. Makanya Ajra memunculkan satu framework yang lebih dekat sekarang. Jadilah versi diri terbaikmu gitu. Yes. Lagi pengen apa, kerjain deh tuh. Iya, enthusiasm. Entheos. Karena begitu kita enthusiasm itu getar tuh luar biasa. Nah, kalau wanita dilihat dari masa lalunya, wah repot juga nih. Ini apa nih? Maksudnya apa nih? Iya, Body count apa-apa? Nah, itu dia. Nah, jadi Gilang, kalimat yang itu memang umum, tapi justru di Deep Talk itu kita coba revisi, pretelin, kita bongkar. Ini layak nggak dipakai abadi quote ini? Kan di Deep Talk itu kan nanti akan muncul nih quote-quote yang abadi itu. Timeless. Nggak lekang oleh waktu. Kalau lekang oleh waktu, wah bahaya kita kalau kita pegang. Iya, aku lempar bola apinya aja. Itu kan sekarang lagi ramai gitu kan. Yes, betul. Itulah Deep Talk. Itu bagian kita Gilang bahas. tuh. Bagian Gilang tuh. Ini lagi viral nih kalimat ini. Udah gitu, muncul tuh gitu. Iya guys. Soalnya itu kadang jadi pembanding gitu loh. Kadang orang main adil-adilan gitu loh. Kayak kalau cewek ngeliat cowok dari masa depannya, kita boleh dong lihat dari masa lalunya gitu kan. Jadi kayak ya udah kalian terserah aja sebandel apapun segala macem gitu ya, joget-joget di sosial media segala macem. Emang yakin kita nikahin gitu ya? Iya. Kayak gitu. Dia picky memilih laki-laki, pasti nggak bodoh banget gitu kan untuk milih itu. Tuh. Tapi balik ke core-nya tadi, yang tadi di awal kita pakai analogi ombak, laut, dan air. Ingat ya, ombak itu, laut itu realnya adalah air. Iya. Jadi begitu kita sudah tidak lagi aku bukan masa lalu, aku adalah I am now. Nah itu baru liberation. Nengok masa lalu, iya just ini aja. Jadi bukan terjebak pada nostalgia masa lalu juga. Dan bukan juga terjebak pada kekhawatiran masa depan. Makanya dipakai kata-katanya Ajra tadi. Jadilah versi terbaikmu setiap hari. Kalau kita pinjam lagi bahasa hadis yang lebih mudah untuk awam, hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Tapi kan itu untuk bahasa akal-akal. Tapi kalau di level substansi, jadilah versi terbaikmu setiap saat. Itu namanya apa? Enthusiasm. Apapun yang dilakukan dengan antusias, itu sudah hasil. Tangan dari Tuhan itu ya. Because itu God itself. Aku mau nanya deh, untuk anak muda gitu ya, bagaimana sih membangun guys, ini yang terakhir ya. Dan yang terakhir, oke. Bagaimana membangun prinsip hidup tuh yang selalu mengevaluasi dari segala sesuatu yang terjadi. Karena kan banyak anak muda yang udah jadi nih masa lalu apa problem, tapi ya udah lewat aja gitu, nggak jadi evaluasi, nggak kritis gitu, sehingga dia ngelakuin kesalahan lagi. Karena kan kalau ngomongin judulnya kan sama aja kita belajar sejarah ya. Bagi kamu yang tidak mau mempelajari sejarah, maka akan dikutuk melakukan kesalahan untuk kedua kalinya gitu. Nah, gimana ngebangun kan tadi kan bahasa filosofinya, ini kita coba bahasa praktikalnya, jiwa yang kritis selalu mengevaluasi dari setiap masalah yang udah terjadi gitu. Jadi kedepannya itu jadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau itu Gilang, sebetulnya ini di mana-mana saya suka sampaikan ini teman-teman. Ini jauh lebih penting sebetulnya daripada mengajarkan dogma Ajra.
Wow. Melatih anak muda mengevaluasi dirinya, Yes. investigate self. Setuju. Ini kayak jiwa petualang, kayak curiosity-nya. Jadi orang tua atau parent, misalnya hari ini ngapain aja? What you learn, apa yang kau bisa pelajari? Itu jauh lebih penting daripada dijejelin dogma. Banyak orang dogma dikasih 20 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, dia aja nggak pernah meneliti itu. Nah, satu lagi Gilang, dipikir banyak orang itu berpikir enggak. Apalagi berpikir kritis itu kan butuh kemahiran kan. Yang dibilang Menteri Nadiem, Mas Nadiem itu critical thinking. Kalau Pak Gita itu menyebut kemampuan editorial gitu. Kemampuan editorial kan gitu. Jadi itu bermula dari latihan untuk menginvestigasi diri. Dan itu Quran, Iqra itu Ajra. Bacalah diri, bacalah situasi, baca pikiran, baca perasaan, baca apa yang sudah terjadi. Itu jauh lebih penting. Bahkan itu lebih penting daripada IP 4. Ya. Aduh. Ya. Oke. IP 4 begitu dia lulus S2, masih nyari kerja juga dia. Kalau dia belum bisa itu. Iya, betul. Itu dapat kerja nggak sesuai dengan antusiasme dia. Allah. Yes. Dan itu kenyataannya di dekat teman-teman dekatku juga tuh. Jadi mereka nanya ke aku, kekhawatiran mereka tahu gak apa? Mereka nanya aku, Rip, lu kalau lulus gimana? Lu udah siap lulus belum? Waduh, kalau lulus mah gue paling siap anjir. Sorry ya, istilah itu ya. Jadi gue mah selalu siap kapan lulus. Justru yang menjadi khawatirku adalah skripsi gimana gitu-gitu. Mereka malah mengkhawatirkan lulus gimana. Iya, nggak mau. Setelah lulus apa? Lah, kalau aku lebih deg-degan skripsi lah, nanti dibantai dosen gimana kan? Lulus udah alhamdulillah kelar gitu. Kalau mereka enggak, mereka khawatir ketika lulus, teman-teman. And aku juga pernah berada di situ. So it's a journey lah. Bagaimana kita bisa itu berhadapan dengan itu. Oke. Terima kasih ya, teman-teman. Ini udah dapat ya. Sudah dapat harinya lah ya. Harinya udah dapat. Terutama analogi yang air tadi. Makasih Pak Adi. Makasih Mbak. Oh ya, terima kasih Pak Adi. Tadi pertanyaannya keren. Terus teman-teman yang udah bertanya juga keren. Tadi sempat tadi yang live bilang ini suaranya nggak ada, tapi udah ada sekarang, udah aman. Oke, untuk menutup kita persilakan pada Bang Dame dan mungkin juga Gilang ya. Ini seharusnya ada teman kita Aras nih, tapi dia ada kendala. Jadi ya nggak apa-apa. Mungkin lain waktu. Silakan kita kasih closing statementnya gimana, Bang Dame? Ya, jadi teman-teman, ketika kita membahas masa lalu, kita akan mengambil pelajaran dari situ sampai dapat. Kalau belum dapat, dia akan kebawa terus kepada kehidupan kita sekarang dan ke depan gitu. Kalau masih ada beban dari masa lalu, terimalah itu dan transform jadi dharma gitu. Apa maksudnya dharma? Lihat itu kesempatan mengekspresikan cinta kasih dan pembelajaran hidup gitu. Nah, yang kedua adalah analogi tadi ombak, laut, dan air. Hakikatnya sebetulnya apakah itu ombak atau laut, itu sama-sama dengan air gitu. Tetap air gitu. Ya, mudah-mudahan dengan kita ketika ombak menyadari dirinya air, tidak ada lagi keterpisahan antara jiwa dengan Tuhan. Ya, kalau sudah seperti itu, hidup jadi antusias, hidup jadi tarian, hidup jadi wonderful, jadi feeling good. Itu kira-kira. Terima kasih teman-teman sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intinya kalau udah begitu, masa depan nggak lagi masalah lagi ya. Nggak ada masalah lagi. Oke, gimana Gilang? Ada sepatah dua kata terakhir? Oh ya, kalau dari aku seperti kata-kata kura-kura yang di di itu Kung Fu Panda. Yes. Yesterday, Master Ugwe. Yesterday is history. Tomorrow is mystery.
but today is a gift. That's why it's called the present. Jadi Yes. bukan berarti kita harus melupakan masa lalu karena history. Kita harus ambil bagian itu untuk membentuk diri kita yang lebih baik di hari ini ataupun besok. Gitu. Ini dia anak muda. Yes. Ja, gimana Ja? Kesimpulan, sorry, ini mic gua agak itu, silakan. Tambahin, yesterday is history. Today is gimana? Future apa? Tomorrow. Tomorrow is a mystery. Today is a present. That's why it is called present, because it is a gift for you. Enjoy your gift. Be Yes. the best version of you. Say. Oke. Luar biasa. Oke. Ajar sudah mencakup semuanya. Aku udah cukup gitu aja. Terima kasih kepada Bang Dame dan Gilang dan teman-teman sekalian yang hadir di sini. Semoga tadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Tapi sebelum itu kita foto dulu ya. Foto, silakan.